Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bola anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sedikit membagikan cara untuk membentuk cabang tersier di awal tanam. Jadi yang saya gunakan ini cara sederhana yang biasa saya terapkan dan alhamdulillah terbukti itu bagus untuk pohon anggur. Mungkin bolo anggur terutama bagi yang pemula itu mungkin bingung ini cara untuk cara untuk menumbuhkan tersier itu bagaimana. Terus ketika ada kasus tersiernya kok cuma besar atau vigor salah satu doang, yang lainnya kecil-kecil, itu bagaimana. Terus kok tersiernya tidak tumbuh rata dan juga bahkan tidak tumbuh tersier sama sekali. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas cara sederhana untuk menumbuhkan tersier di awal tanam. Oke, langsung saja kita balik kameranya, jangan di skip supaya ilmunya tidak banyak yang terlewat. Oke, langsung saja. Oke bolo, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan persepsi dulu atau menyatukan persepsi dulu. Jadi dalam dunia anggur itu dikenal istilah percabangan anggur. Di Indonesia umumnya itu menggunakan 3 istilah percabangan anggur, yaitu batang primer, batang sekunder, dan juga batang tersier. Ini kita akan persepsi dulu, menyatukan persepsi apa itu batang primer, apa itu batang sekunder, dan apa itu batang tersier. Kenapa kita melakukan persepsi dulu? Supaya nanti ketika kita membahas tentang pembentukan tersier itu bolo anggur tidak bingung, apalagi yang pemula. Tersier itu apa dan sekunder apa, itu primer apa. Nanti ketika kita sudah capek-capek berdiskusi mengenai pembentukan tersier, ternyata untuk istilah tersier saja bolo anggur belum tahu. Oke, langsung saja kita satukan persepsi dulu. Jadi bolo anggur yang pertama, batang primer. Batang primer adalah batang yang tumbuh, cabang pertama yang tumbuh dari tanah. Ini namanya batang primer. Mau 1 cabang atau tiba-tiba di sini 2 cabang atau 3 cabang, itu namanya batang primer. Intinya itu ketika di sini tanah, akar, media tanam, dan tumbuh cabang, ini namanya cabang utama atau cabang primer. Kemudian yang kedua yaitu cabang sekunder. Cabang sekunder itu bukan ketika cabang primer dibelokkan langsung jadi cabang sekunder. Tidak. Cabang sekunder adalah cabang di mana dia di situ terdapat batang tersier. Jadi cabang sekunder adalah cabang yang ditumbuhi batang tersier. Cabang sekunder ini adalah cabang kedua. Mau bolo anggur di sini tekuk terus dijadikan batang sekunder, atau di sini kemudian dijadikan 2 ke sana dan ke kiri dijadikan batang sekunder juga bisa, nanti namanya double cordon. Atau mau dibuat 3 cabang sekunder atau 4 cabang sekunder atau 5 atau 6, itu bebas. Intinya cabang sekunder adalah cabang kedua di mana di situ ditumbuhi cabang tersier. Nah, yang akan kita bahas yaitu cabang tersier atau cabang pembuahan. Jadi bolo anggur, cabang tersier ini adalah cabang di mana kita mengharapkan buah itu berada di cabang tersier. Kita tidak mengharapkan tidak mengharapkan buah tumbuh di cabang sekunder atau cabang primer. Tapi kita mengharapkan buah di cabang sekunder. Ya walaupun terkadang ketika bolo anggur melakukan pemangkasan dan di sini dilakukan pengerataan, nanti di sini akan tumbuh tunas baru yang dari cabang sekunder dan membawa buah. Tapi nanti tetap kita menamakannya itu cabang tersier. Jadi cabang tersier itu cabang yang membawa buah dan tumbuh di batang sekunder. Nanti beda lagi ketika ada yang namanya vertical cordon. Nanti penyebutannya bagaimana? Ya intinya batang primer itu batang utama, batang sekunder adalah batang kedua yang ditumbuhi oleh cabang tersier. Dan batang tersier itu batang untuk pembuahan. Jadi yang akan kita bahas yaitu
batang ini, batang pembuahan, cara membentuknya ketika di awal tanam. Oke, saya rasa kita sudah persepsi, langsung saja kita ke pembahasan utama. Oke, bolo anggur, kebetulan di sini ada pohon anggur yang baru kita tanam, dan ini baru pembentukan cabang tersier. Ini saya ambil contoh pada pohon ini nanti dan pohon satunya lagi. Jadi seperti ini bolo. Ini namanya batang primer. Kemudian kita rabatkan sampai sini, ini batang sekunder dan ini batang tersier. Untuk sistemnya saya membuat sistem pagar atau sistem trellis. Saya fungsikan pohon anggur ini sebagai pagar. Dan cara sederhana yang biasa saya gunakan untuk menumbuhkan atau mengatur tersier di awal tanam, itu ketika batang primer ini sudah sampai sini dan kita buat cabang sekunder di sini, ini tersier ini yang pertama ini saya tumbuhkan semuanya bolo anggur. Jadi pada saat awal tanam itu tidak saya seleksi mana yang besar kemudian yang kecil saya buang, tidak. Jadi yang pertama dilakukan itu saya membiarkan semua tersier tumbuh. Semua tersier ini ditumbuhkan, baik yang kecil maupun yang besar. Nanti ketika yang besar itu over vigor atau yang kecil itu tidak terlalu enggak atau yang kecil tidak terlalu kuat pertumbuhannya, nanti kita akan bermain menggunakan axle and brake. Jadi di Indonesia itu ada namanya axle brake. Axle acceleration atau percepatan, dan brake atau penghentian. Jadi kita hentikan brake atau hentikan cabang tersier yang tumbuh vigor over vigor, dan kita lakukan axle atau akselerasi percepatan pada batang tersier yang kurang vigor. Jadi intinya nanti main di axle brake. Ini kita tumbuhkan semuanya, jangan dihilangkan. Kenapa? Karena untuk mempercepat yang namanya proses pembesaran batang. Kenapa? Bagaimana kok bisa? Logikanya itu semakin banyak daun, itu batangnya semakin besar. Karena yang berfungsi untuk memasak makanan yang diserap dari akar, kemudian ditransfer ke batang, yang berfungsi untuk memasak makanan adalah daun. Jadi semakin banyak daun, semakin banyak makanan yang dimasak, dan semakin besar pula batangnya, karena nanti akan disimpan di batang nutrisinya untuk pertumbuhan. Jadi daun ini fungsinya untuk fotosintesis atau pemasakan makanan, nutrisi yang terserap dari tanah kemudian dialirkan ke batang dan dimasak di daun. Jika daunnya itu di awal tanam kok sering dihilangkan, nanti biasanya pertumbuhannya menurut pengalaman saya itu kurang bagus atau kurang baik. Seperti ini. Terus nanti kapan ibaratnya tersier yang benar-benar kecil dan tertinggal kapan akan dibuang? Itu dibuang ketika dilakukan pemangkasan pertama yang biasa saya lakukan. Jadi kita walaupun sudah melakukan axle and brake pada semua cabang dan sudah merata, terkadang masih ada beberapa cabang itu yang kecil atau bahkan cabangnya yang tidak tumbuh. Untuk menumbuhkan batang tersier yang tidak tumbuh di awal tanam mungkin kita akan bahas di konten lain. Tapi jika ada tersier yang kecil dan tidak tumbuh, apa yang kita lakukan? Misal pada saat pertama pemangkasan, bolo anggur itu memangkas langsung foundation pruning di 2 mata tunas. Nanti yang tunas yang kecil, yang kurus kecil kering itu dipangkas 1 mata tunas saja. Jadi harapannya nanti dari 1 mata tunas itu bisa tumbuh tersier baru. Kenapa saya merekomendasikan seperti itu? Karena untuk menumbuhkan cabang di tempat
ini yang sudah ada cabang tersiernya terlebih dahulu dan ingin ditumbuhkan di sini, itu lebih mudah daripada Bolo Anggur menumbuhkan cabang tersier di sini. Kenapa? Karena di sini kebanyakan ini kan sudah ada tersiernya, sudah ada keran, bisa dikatakan kayak terminalnya. Jadi nanti pemasokan nutrisinya masuk ke cabang yang situ, sedangkan di sini ini kan belum ada. Walaupun ya memang bisa dilakukan pengeratan, tetapi lebih mudah ketika di sini disisakan satu daun dan nanti akan tumbuh. Itu biasanya peluangnya lebih mudah dan lebih besar peluang tumbuhnya. Seperti itu. Jadi ketika ini dibuahkan, yang cabang-cabang yang besar nanti dibuahkan di 4-8 foot, dipangkas, nanti yang kecil sisakan satu mata tunas saja untuk pertumbuhan tersier untuk persiapan pembuahan di musim selanjutnya. Jadi seperti itu Bolo. Kemudian yang kedua yaitu tunas air yang tumbuh di tersier. Jadi ketika Bolo Anggur menanam anggur, itu biasanya di tunas tersier ini muncul yang namanya tunas air. Tunas air itu apa? Tunas air itu tunas yang tumbuh di ketiak daun seperti ini. Ini namanya tunas air. Jadi tunas yang tumbuh di setiap ketiak tunas daun. Yang biasa saya lakukan, biasanya saya menyisakan satu daun saja. Kenapa saya sisakan satu daun? Yang pertama untuk fotosintesis, yang kedua untuk mencegah supaya bud tidak pecah. Jadi saya di sini memelihara satu daun ini untuk menahan supaya bud ini tidak pecah. Kenapa? Karena sering-sering saya menanam anggur, ketika di tunas air di cabang tersier ini saya buang, ini belum waktunya pembuahan, itu budnya ini sudah pada pecah. Saya sudah berkali-kali mencoba banyak trik, tetapi karena over subur, over vigor, itu rata-rata pasti pecah. Dan ketika bud ini pecah, ya sudah, selesai sudah. Padahal ini bud ini kita inginkan untuk dibuahkan di pemangkasan. Sebelumnya kok sudah pecah duluan, padahal masih pembentukan tajuk tersier di awal tanam. Itu ya bisa dikatakan wassalam, nanti kita mengatur cabang ulang nanti jadinya. Jadi tetap saya sisakan satu daun. Itu juga berfungsi untuk mempercepat pembesaran batang. Nah, seperti itu. Ini saya biarkan semua daunnya dan di tersier saya sisakan satu daun. Oke, kita akan lanjut ke axle break-nya. Axle break yang saya lakukan ini karena masih kecil, jadi tidak saya axle break. Untuk axle break akan kita contohkan di pohon lainnya. Oh iya, ini jenisnya yaitu Malika Seedless ya Bolo. Nah ini. Jika Bolo Anggur ingin melihat seperti apa buah Malika Seedless, silahkan cek di video saya yang ini. Di sana sudah kita review Malika Seedless. Warnanya hijau, teksturnya garing, crunchy, dan tanpa biji alami, tanpa biji sama sekali. Seperti itu. Oke, langsung saja kita contohkan axle break di pohon yang lain. Oke Bolo Anggur, untuk axle break-nya akan kita contohkan di pohon jenis Andre 53. Ini kita tanam, akan kita jadikan para-para di sini. Nah, ini adalah batang primer. Nah, ini adalah batang primer. Kemudian kita tekuk, kita belokkan di sini. Apakah ini jadi batang sekunder? Tidak, ini masih batang primer. Kenapa? Karena di sini tidak ditumbuhkan cabang tersier. Ketika sampai di tengah sini dan kita potes, kita buat dua cabang sekunder, baru ini namanya batang sekunder. Kenapa? Karena di sini ini tumbuh yang namanya tunas tersier yang kita harapkan buahnya. Oke, langsung saja kita naik ke atas dan kita sama-sama belajar bersama membentuk cabang tersier, melakukan axle break.
Oke, bolo anggur. Jadi ini batang sekunder. Ini batang sekunder kita lakukan double cordon. Kita potes di sini dan tumbuh 2 cabang. Kemudian dari cabang itu tumbuh cabang tersier. Nah, ini bisa dilihat, ini saya sisakan 1 daun. Saya sisakan ini 1 daun. Ini juga 1 daun. Intinya saya sisakan 1 daun supaya bootnya itu menjaga supaya tidak pecah dan untuk pertumbuhan juga. Yang saya maksud excellent break atau acceleration dan juga break atau penghentian, itu kita lakukan penghentian di tunas yang vigor atau tunas yang over vigor seperti ini. Ini kan tunas yang tumbuh pertama ini. Ini saya lakukan axle break di kurang lebih 30 sampai 60 cm. Ini saya akan memberikan 2 pilihan karena saya biasanya menggunakan 2 cara ini bolo. Jadi yang pertama kita akan cara yang mudah dulu terlebih dahulu saja. Jadi biasanya saya kalau misalnya mau yang benar-benar simpel untuk menumbuhkan tunas tersier ini biarkan tumbuh sampai 100 atau 120 cm baru dilakukan axle break. Itu saya biasa menggunakan cara pertama ini, dan cara kedua yaitu kita melakukan axle break di antara 30 sampai 60 cm saya melakukan axle break. Jadi axle break dilakukan 2 kali. Pertama ini di antara 30 cm dan 60 cm, dan axle break di 100 atau 120 cm. Jadi cara pertama axle breaknya langsung di sana, atau cara kedua dilakukan 2 axle break di sini dan di sana. Itu boleh saja dan sah-sah saja. Saya biasanya menggunakan 2 cara itu. Ketika saya rasa saya malas atau saya mau yang simpel, ya biasanya saya lakukan di 120 cm saja. Dan hasilnya juga kurang lebihnya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa saya akan sedikit merekomendasikan untuk cara yang kedua? Karena menurut saya pengalaman yang saya menggunakan cara pertama itu ketika ini tumbuh dan over vigor dan kita potes di 100 sampai 120 cm, itu biasanya untuk tunas-tunas yang kecil, tunas lainnya itu untuk menyusulnya itu agak susah biasanya bolo, dan waktunya itu mungkin bisa dikatakan agak lama. Jadi saya biasanya melakukan axle break 2 kali di antara 30 cm dan 60 cm, dan di antara 100 sampai 120 cm. Jadi saya melakukan axle break sejak dini, itu harapannya tunas-tunas yang kecil itu tidak susah yang menyusul. Ini bisa dilihat. Ini tunas tersier yang ini kan sudah tumbuh vigor. Ini kita lakukan axle break di sini ini. Nah, kita lakukan potes di sini. Tumbuh 2, ini satunya kita hilangkan, satunya kita tumbuhkan. Dan di sini bisa dilihat ini kan tunasnya masih kecil. Tunas tersiernya ini masih kecil. Itu juga sama, masih kecil semua. Jadi harapannya supaya nanti itu tersiernya itu menyusulnya tidak terlalu susah untuk menyusul. Dan berapa kali dilakukan pemotesan di sini. Jadi bolo saya pernah melakukan banyak cara, tetapi menurut saya cara yang efektif yang saya lakukan itu dilakukan cuma 1 kali saja. Jadi untuk axle break pertama itu dilakukan sekali, dan axle break yang kedua yang di 100 sampai 120 cm itu yang baru berkali-kali. Tetapi ketika yang di sini ini cukup sekali saja kita lakukan pemotesan di sini. Nanti akan tumbuh. Setelah tumbuh ini kita biarkan saja sampai 120 cm, jangan dihentikan lagi, jangan dipotes lagi di sini. Langsung biarkan saja sampai 120 cm. Seperti itu bolo. Jadi pemotesan dilakukan cuma sekali saja. Apakah axle break di tahapan pertama ini dilakukan pada semua cabang tersier?
Tidak bolo. Jadi axle brake kita tidak lakukan di semua cabang tersier. Kriteria kita lakukan axle brake atau kriteria kita lakukan brake dan pemotesan itu untuk cabang yang over vigor bolo. Jadi dilakukan penghentian pertumbuhan itu hanya pada cabang yang over vigor saja kita lakukan brake, sedangkan pada cabang yang tertinggal tidak kita lakukan brake tapi kita lakukan acceleration. Ingat, kita axle brake itu ada dua istilah, acceleration dan juga brake. Kita brake pada tunas yang over vigor dan lakukan akselerasi pada tunas yang tertinggal. Jangan tunas yang kecil kita sama rata kan pukul rata, kita lakukan brake pada cabang pada saat sudah sampai 30-60 cm. Yang cabang kecil kita lakukan brake atau pemotesan. Jangan, cabang yang kecil itu kita harapkan besar dengan cara akselerasi, bukan dengan cara brake. Jadi ini mungkin konsep yang mungkin bolo anggur sering salah. Disamaratakan semuanya, hasilnya nanti pertumbuhannya sama saja. Yang besar tetap besar, yang kecil tetap kecil. Jadi intinya itu yang cabang over vigor dilakukan brake, dan cabang yang kecil itu dilakukan akselerasi, bukan dilakukan brake untuk cabang yang kecil. Nah, misal seperti ini kan cabang yang besar. Ini kita lakukan axle di sini. Kita lakukan potesnya, kita pucuk. Nah, kita sudah lakukan pemotesan. Nanti cabang yang kecil seperti ini nanti tumbuh, biarkan saja tumbuh sampai 120 cm. Ini cabang yang tertinggal biarkan tumbuh, jangan di brake. Kalau cabang yang kecil di brake ya nanti tertinggal terus, tidak ada fungsinya kita melakukan axle and brake. Axle itu untuk cabang yang tertinggal dan brake itu untuk cabang yang over vigor. Itu yang untuk axle brake. Kemudian panjang dari sekunder itu berapa? Jadi bolo anggur untuk panjang sekunder itu bebas bolo, tetapi ada catatan. Jika bolo anggur menggunakan pot atau planter bag, sesuaikan dengan potnya. Misalkan pot ukuran 35 cm, bolo anggur ingin membuat sekunder sepanjang 2 meter, yaitu nanti sangat jomplang atau sangat kasihan pohonnya. Jadi sesuaikan dengan medianya. Tapi jika bolo anggur menanam di tanah dan itu space-nya kira-kira di tanah itu luas, silahkan bolo anggur bisa memanjangkan sekunder sepanjang-panjangnya, itu terserah bolo anggur semuanya. Saya yang pernah pohon anggur average saya berdua 250-an dompol, itu satu pohon itu sekundernya 15 meter. Itu satu pohon dengan catatan di grounding atau di tanah. Kalau di sini ini kita buat sekundernya itu 6 meter. Jadi ke sana 3 meter dan ke sini itu 3 meter. Sekundernya bebas. Dan jumlah tersiernya itu bebas bolo, tidak ada aturan. Bisa ditumbuhkan semua atau ada yang tidak tumbuh, itu juga tidak masalah. Tetapi semakin banyak tersier, maka untuk buahnya itu semakin banyak karena buah tumbuh di cabang tersier. Ya, saya rasa sedikit itu dari saya. Mungkin semoga bisa bermanfaat. Mungkin apabila masih banyak yang mau ditanyakan atau belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab, atau akan kita buatkan video untuk episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.